dari lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap. Jadi dengan adanya lembaga sosial, di sini masyarakat dapat dijelaskan, diatur mengenai bagaimana pedoman dalam bermasyarakat, bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka ketika mengalami ada suatu masalah. Yang di rumah kelihatan atau tidak? Kemudian fungsi lembaga sosial yang kedua di halaman 104 untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dengan adanya lembaga sosial, maka masyarakat akan dapat hidup dengan teratur dengan adanya suatu aturan, dengan adanya suatu pedoman. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Jadi ada 3 fungsinya. Pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat agar masyarakat dapat hidup bersama. Yang ketiga, memberi pedoman pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial lewat adanya aturan. Kemudian, selanjutnya jenis-jenis lembaga sosial. Ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga pendidikan, ada lembaga politik. Kita membahas yang pertama, lembaga keluarga, halaman 104. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari apa aja? Anggota keluarga apa aja? Ayah, ibu, anak. Inilah kemudian selanjutnya berkembang. Kemudian termasuk dalam lembaga keluarga. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintahan. Halaman 105. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Ada kepala keluarga, kemudian ada yang sebagai istri, kemudian ada yang berperan sebagai anak, yang bertanggung jawab atas keluarga adalah kepala keluarga. Kemudian ada wakilnya yaitu istri dan anak sebagai anggota keluarga yang membantu dalam keluarga. Secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putri, bagi kalian mulai sejak lahir. Regenerasi. Bagaimana halnya dengan lembaga lain? Maka keluarga pun memiliki fungsi. Ada beberapa fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama, lembaga keluarga berfungsi sebagai fungsi reproduksi untuk memperoleh keturunan. Jika misalnya ada keluarga yang mengangkat dari anggota keluarga dari keluarga lain, termasuk keluarga atau bukan? Misalnya anak angkat, termasuk keluarga atau bukan?
Termasuk keluarga atau bukan? Termasuk atau bukan? Kira-kira, jika ada keluarga yang mengadopsi anggota keluarga lain, termasuk keluarga atau bukan adopsinya? Termasuk atau bukan? Termasuk atau bukan? Termasuk dalam anggota keluarga. Jika dididik dalam keluarga tersebut, dibesarkan dalam keluarga tersebut. Jadi yang pertama ini hanya sebagai fungsi dalam keluarga, yaitu fungsi reproduksi. Fungsi yang kedua, yaitu halaman 106. Fungsi proteksi. Apa itu proteksi? Perlindungan. Dengan adanya keluarga, ada yang melindungi setiap anggota masyarakat, anggota keluarga dalam berbagai rintangan atau bahaya dalam masyarakat. Siapa yang melindungi kalian? Keluarga, contohnya siapa? Siapa yang melindungi? Ayah, ibu, atau kakak kalian, atau saudara kalian. Fungsi yang ketiga sebagai fungsi ekonomi. Pasti kalian di sini tahu tentang arti ekonomi. Apa itu ekonomi? Untuk apa ekonomi? Untuk apa ekonomi? Untuk memenuhi kebutuhan. Siapa yang wajib memenuhi kebutuhan kalian? Siapa? Siapa? Kepala keluarga. Sebuah keluarga merupakan menjadi tulang punggung dalam keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup anggota keluarganya. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Berperan membentuk kepribadian agar sesuai dengan harapan orang tua, memperkenalkan adat istiadat, sopan santun, kebiasaan yang ada di masyarakat. Cara berbicara, cara berbahasa, cara beragama, memperkenalkan masyarakat mulai dari sejak kalian lahir. Ini fungsi dari sosialisasi. Kemudian fungsi yang kelima, fungsi afeksi. Apa itu afeksi? Siapa yang tahu? Halaman 106, afeksi. Afeksi, apa itu afeksi? Afeksi apa? Kasih sayang. Keluarga memberikan rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga mulai dari sejak lahir sampai akhir hayat. Ini fungsi afeksi yang pertama adalah lembaga keluarga. Fungsi pengawasan sosial yang mengawasi anggota keluarga. Misalnya di sini, fungsi pengawasan sosial yang mengawasi jam tidur kalian, kapan kalian harus pulang, kapan kalian harus makan, kapan kalian harus minum. Siapa? Keluarga, ayah ataupun ibu kalian. Agar terkontrol, saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dan menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang ketujuh, fungsi pengawasan sosial. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Halaman 107. Dengan adanya lembaga keluarga, di sini nanti ada namanya status, misalnya sebagai ayah, sebagai ibu, atau kalian sebagai anak. Paham sampai sini? Mengenai lembaga keluarga. Kemudian dalam lembaga keluarga juga di sini terdapat ada yang keempat tadi, fungsi sosialisasi. Membentuk kepribadian anak. Tidak mungkin keluarga dapat melakukannya
sendiri, tapi dapat melalui lembaga lain, misalnya lembaga agama dan juga lembaga pendidikan. Fungsinya untuk membantu orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Selanjutnya, lembaga agama. Halaman berapa? 109. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Jadi agama sudah dibakukan, diajarkan melalui dari Tuhan melalui Rasulnya yang sudah dirumuskan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ketertiban sosial pada masyarakat. Jadi agama ini juga dapat menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat melalui aturan-aturan yang ada dalam agama. Kemudian kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin, sebisa mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan agar selalu beribadah. Untuk tujuannya untuk apa beribadah? Tujuan dari untuk beribadah, pertama bisa untuk mendapatkan pahala. Kedua, dengan adanya lembaga agama kita akan mengetahui ganjaran di akhirat. Kemudian yang paling utama adalah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Lembaga agama ini termasuk lembaga untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau rohani. Jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Rohani. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani. Selain melalui pembelajaran melalui agama, kebutuhan rohani juga dapat dilakukan melalui misalnya rekreasi, belajar, tadi beragama, bermain. Kemudian halaman 110. Ini ada gambar rumah ibadah dari agama yang ada di Indonesia. Yang pertama itu rumah ibadah agama Islam, masjid. Gambar yang kedua, ini gambar rumah ibadah agama apa? Kristen. Ketiga, ini rumah ibadah agama apa? Hindu. Kemudian wihara agama apa? Apa? Hindu jadi yang mana? Wihara atau pura? Ada pura, ada wihara. Hindu yang mana? Pura agama apa? Untuk ibadah agama apa pura? Kalau wihara? Sudah. Kemudian ada kelenteng. Agama apa? Konghucu. Agama pada dasarnya merupakan aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Selain dengan Tuhannya, dengan sesama umat dalam agamanya. Kemudian sesama manusia dan juga kepada alam sekitar. Kemudian fungsi lembaga agama, halaman 111. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, kemudian dalam hubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua, sumber kebenaran. Dalam diri manusia, agama ada keinginan untuk mencapai keselamatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu agama mengajarkan kepada umatnya
untuk memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan, untuk mengatasi kekurangmampuan manusia. Lewat apa agama memperoleh sumber kebenaran? Lewat apa? Lewat apa? Siapa yang tahu? Tuhan memberikan pedoman hidup melalui apa? Medianya? Melalui apa? Menjelaskan mana yang baik, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Dijelaskan melalui apa? Melalui apa? Yo. Melalui apa? Tuhan memberi penjelasan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya, makanan yang diharamkan dalam agama Islam, misalnya babi, dijelaskan melalui apa? Kitab suci. Sumber kebenaran yang berasal dari Tuhan melalui kitab suci dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mengatur tata cara kehidupan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Jadi yang mengatur dalam cara beribadah, cara berdoa, meminta permintaan kepada Tuhannya, cara berbagi dengan sesama manusia diatur dalam lembaga agama. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Kemudian yang kelima, pedoman mengungkapkan perasaan kebersamaan dalam agama, diwajibkan untuk berbuat baik terhadap sesama. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat terhadap manusia. Jadi pasti setiap agama mempunyai kewajiban untuk berbuat baik terhadap sesama. Ini fungsi dari lembaga agama. Nomor 6, pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatan itu akan mendapat pahala. Walaupun sekecil perbuatan itu. Jadi ada ganjaran dalam berbuat baik. Ada hukuman dalam berbuat keburukan. Apa hukumannya dalam lembaga agama? Hukumannya apa? Berupa apa? Jika berbuat baik mendapatkan pahala, jika berbuat buruk yang mendapatkan. Selain untuk pedoman hidup, juga untuk ketenangan batin. Dengan mempelajari agama, dengan taat kepada agama, maka batinnya akan merasa terhibur, akan tentram dengan kaidah-kaidah yang ada dalam agama. Paham sampai sini mengenai lembaga agama? Pertama, lembaga keluarga. Kedua, lembaga agama. Ketiga, lembaga ekonomi. Halaman 112. Halaman 112. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Coba cari fungsi lembaga ekonomi. Apa fungsi lembaga ekonomi? Halaman 112. Fungsi utama dalam lembaga ekonomi. Untuk apa? Mengapa ada lembaga ekonomi? Tujuannya untuk apa? 112. Fungsi utama lembaga ekonomi. Bahan pangan. Untuk agar masyarakat memperoleh bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan, agar masyarakat menjadi hidup sejahtera. Fungsi utama kegiatan ekonomi agar masyarakat
hidup sejahtera. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Lewat apa? Pertama, dari halaman 112. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapat bahan pangan. Kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Kemudian, dalam lembaga agama juga diatur mengenai tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpan seperti yang nomor 2, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, pedoman tentang cara pengupahan. Ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam jual beli, pihak produsen tidak merugikan kepada konsumen. Kemudian konsumen dapat memperoleh apa yang dibutuhkan dengan apa yang dikeluarkan tidak begitu rugi. Kemudian yang keempat, pedoman untuk menggunakan tenaga kerja agar tenaga kerjanya tidak mengalami kesusahan. Yang kelima, agar pedoman tentang cara pengupahan. Tadi agar tenaga kerjanya tidak mengalami dirugikan. Yang keenam, memberikan pedoman dengan cara pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Misalnya, apakah dalam lembaga ekonomi tersebut sebagai produsen, ataukah sebagai distributor, ataukah sebagai pengguna konsumen. Ini diatur dalam lembaga ekonomi. Tujuannya agar masyarakat hidup sejahtera, agar tidak ada pihak yang dirugikan, agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kemudian lembaga pendidikan, halaman 113. Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia, undang-undangnya nomor berapa? 113. Undang-undangnya nomor berapa? 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Isinya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki, ini banyak sekali, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pertama. Kedua, pengendalian diri. Ketiga, kepribadian. Yang keempat, kecerdasan. Kemudian akhlak mulia. Dan keenam, memiliki keterampilan. Untuk apa? Untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini fungsi lembaga pendidikan menurut undang-undang. Ada 6 untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan. Kemudian agar dapat melakukan pengendalian diri, agar dapat mengetahui, memperoleh kepribadian yang baik, agar memperoleh kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Undang-undang di Indonesia mengatur ada 6 tentang pendidikan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kemudian di halaman 113, dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan berasal dari kata didik. Awalan katanya ada me, sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Menurut bahasa Indonesia, artinya memelihara dan memberi latihan. Diperlukan dengan adanya ajaran, tuntunan, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan kepribadian. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Latin, pendidikan, bahasa Inggrisnya education. Bahasa Latinnya educare, yang artinya pendidikan merupakan proses
Pembimbingan manusia dari kegelapan menuju kecerdasan, pengetahuan, atau dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Arti educate. Halaman 113. Kemudian, apa jenis-jenis lembaga sosial? Lembaga sosial ada formal, ada non-formal, ada informal. Halaman 114. Pendidikan formal adalah pendidikan mulai jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan formal SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan kuliah. Kemudian yang non formal, misalnya kalian kursus bahasa Inggris, pengajian, ngaji, privat, bimbingan belajar, ini pendidikan non formal. Kemudian ada yang disebut pendidikan informal, pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan masyarakat, termasuk pendidikan. Ini disebut pendidikan informal. Coba HP-nya disimpan dulu. Kenapa? Simpan dulu HP-nya ya. Simpan. Lihatin jam, mau pulang. Masih ada 20 menit lagi. Disimpan dulu HP-nya. Bagaimana tadi? Lembaga pendidikan. Ada beberapa fungsi lembaga pendidikan. Di halaman 114. Ada fungsi lembaga pendidikan yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar, disebut sebagai fungsi manifest. Misalnya di sini 115. Ada pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari makan, mencari nafkah. Kemudian yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Ini fungsi yang disadari, yang terencana, yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dalam kurikulum pendidikan. Kemudian ada fungsi yang tidak disadari atau tidak sengaja, dinamakan fungsi laten. Ada 3. Pertama, untuk mengurangi pengendalian orang tua. Dalam lembaga keluarga tadi yang pertama, ada fungsi untuk sosialisasi, untuk membentuk kepribadian dan keterampilan kalian. Tidak mungkin orang tua kalian dapat membentuk tanpa bantuan dari lembaga lain, seperti lembaga agama dan juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini secara tidak sengaja dapat membantu orang tua dalam melakukan pengendalian sosial dan juga untuk sosialisasi. Yang kedua, untuk mempertahankan sistem kelas sosial. Bagi masyarakat yang memiliki pendidikan akan berbeda kelas sosialnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Dengan adanya lembaga pendidikan, maka kalian di sini statusnya sebagai remaja yang sedang belajar. Jika tidak ada sekolah atau tidak sekolah, maka kalian statusnya sebagai apa? Pengangguran. Jadi secara tidak sadar adanya lembaga pendidikan akan memperpanjang masa remaja dengan proses belajar. Berapa tahun wajib belajar yang ada di Indonesia? Berapa tahun? SD 6 tahun dan SMP berapa tahun?
3 tahun, jadi 9 tahun wajib belajar. Paham sampai sini mengenai lembaga pendidikan. Selanjutnya, lembaga politik, halaman 116. Lembaga politik berasal dari bahasa Yunani. Politik berasal dari bahasa Yunani, artinya yang berasal dari polis, artinya kota atau negara. Kemudian berkembang menjadi politis, yang artinya warga negara. Kemudian ada politia, yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Dan politika berarti pemerintahan negara atau pemerintahan. Dan politikos yang berarti keluarga negaraan. Kemudian kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Coba di halaman 116. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan seperti undang-undang, kemudian sila-sila, kemudian ada aturan-aturan. Pembuatan keputusan dilakukan oleh negara. Kemudian politik juga dapat fungsinya untuk membagi dalam pembagian tugas. Ada dari mulai MPR sampai dengan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan ketertiban. Jadi fungsi dari lembaga politik agar masyarakatnya menjadi teratur, agar masyarakatnya menjadi dapat dikendalikan. Kemudian fungsi lembaga politik dapat diuraikan menjadi 2. Pertama, selain untuk memelihara ketertiban di dalam negeri, kemudian yang kedua, fungsi lembaga politik yang kedua adalah untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Jadi di sini agar masyarakatnya menjadi sejahtera. Ini salah satu kewajiban dari lembaga politik, kewajiban dari negara. Makanya di sini di dalam negara ada, misalnya ada PIP, ada program Indonesia Sehat, kemudian ada kartu pekerja, program pekerja. Ini agar masyarakatnya menjadi sejahtera. Ini fungsi dari lembaga politik. Kemudian contoh tingkatan lembaga politik ini yang ada di Indonesia. Yang paling tinggi yang pertama apa? Halaman 118. Yang pertama apa? MPR. Ini lembaga politik. Kemudian yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga, DPR. Ada di mana DPR? MPR, kantornya ada di mana? MPR, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR. Kantornya ada di mana? Daerah mana? Ada di mana? Di ibu kota negara. Ibu kota negara ada di Ibu kota negara Indonesia ada di Jakarta. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah, ini di masing-masing daerah. DPD, misalnya ada DPD Jawa Barat, DPD DKI Jakarta, DPD Banten. Selain itu ada pemerintahan daerah di masing-masing daerah. Ada DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Dan yang paling bawah adalah partai politik. Sampai sini? Ada pertanyaan atau tidak? Sudah dijelaskan? Ada berapa lembaga sosial yang sudah dipelajari?
ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Ada 5. Fungsi lembaga sosial memberi pedoman bagi masyarakat, kemudian menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga memberi pedoman masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Kemudian lembaga keluarga fungsinya fungsi reproduksi, proteksi. Proteksi itu artinya adalah memperoleh perlindungan. Fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, sosialisasi membentuk kepribadian, afeksi untuk memperoleh kasih sayang, untuk pengawasan sosial dan pemberian status. Kemudian ada fungsi fungsi agama untuk mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Ada sanksinya berupa pahala dan dosa. Kemudian ada lembaga ekonomi mengatur pemenuhan kebutuhan hidup agar masyarakat hidup sejahtera. Kemudian ada lembaga pendidikan agar manusia memperoleh apa yang diinginkan, seperti keterampilan dan ilmu pengetahuan. Kemudian lembaga politik untuk agar manusia dapat ada yang memberi ketertiban dan juga mengusahakan kesejahteraan umum. Dalam politik ini terdapat pembagian tugas dalam negara. Kemudian ada pembagian kekuasaan dilakukan melalui lembaga politik. Paham ya sampai sini? Jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran untuk kali ini saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.